Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Standar komunikasi dan model komunikasi jaringan. Nama Suryani, NIM 10841100419, kelas 5A Informatika. Baik, saya akan membacakan hasil presentasi saya. Internet dan standar. Standar adalah seperangkat aturan yang menentukan bagaimana sesuatu harus dilakukan. Standar jaringan internet memastikan bahwa semua perangkat yang terhubung ke jaringan menerapkan seperangkat aturan atau protokol yang sama dengan cara yang sama. Menggunakan standar dikemungkinan untuk berbagai jenis perangkat untuk mengirim informasi satu sama lain melalui internet. Misalnya, cara email diformat, diteruskan, dan diterima oleh semua perangkat dilakukan sesuai standar. Jika satu orang mengirim email melalui komputer pribadi, orang lain dapat menggunakan ponsel untuk menerima dan membaca email selama ponsel menggunakan standar yang sama dengan komputer pribadi. Organisasi standar jaringan adalah hasil akhir dari siklus diskusi, pemecahan masalah, dan menguji yang komprehensif. Standar yang berbeda ini dikembangkan, diterbitkan, dan dipelihara oleh berbagai organisasi. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika standar baru diusulkan, setiap tahap pengembangan ditunjukkan pada gambar. Ketika standar baru diusulkan, setiap tahap pengembangan dan proses persetujuan dicatat dalam dokumen request for comment bernomor sehingga evolusi standar dapat dilacak. RFC untuk standar internet diterbitkan dan dikelola oleh STIC Internet Engineer Task Force. Organisasi standar lain yang mendukung internet ditunjukkan pada gambar logo untuk organisasi standar termasuk IEEE, IETF, IANA, ICN, tumpukan protokol. Komunikasi yang berhasil antara host membutuhkan interaksi antara sejumlah protokol. Protokol ini diimplementasikan dalam perangkat lunak dan perangkat keras yang diinstal pada setiap perangkat host dan jaringan. Interaksi antara protokol yang berbeda pada perangkat dapat diilustrasikan sebagai tumpukan protokol seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tumpukan menggambarkan protokol sebagai hierarki berlapis dengan setiap protokol tingkat yang lebih tinggi tergantung pada layanan protokol yang ditampilkan di tingkat yang lebih rendah. Pemisahan fungsi memungkinkan setiap lapisan dalam tumpukan untuk beroperasi secara independen dari yang lain. Misalnya, Anda dapat menggunakan komputer laptop Anda yang terhubung ke modem kabel di rumah untuk mengakses situs web favorit Anda, atau melihat situs web yang sama di laptop Anda menggunakan koneksi jaring kabel di perpustakaan. Fungsi browser web tidak terpengaruh oleh perubahan lokasi fisik maupun metode
konektivitas. Bisa dilihat gambarnya dan penjelasannya di samping. Protokol 1 ini protokol transfer hypertext. Protokol ini mengatur cara server web dan klien web berinteraksi. Protokol transfer hypertext mendefinisikan konten dan format permintaan dan tanggapan yang dipertukarkan antara klien dan server. Baik perangkat lunak, klien, dan server web mengimplementasikan protokol transfer hypertext sebagai bagian dari aplikasi. Protokol transfer hypertext bergantung pada protokol lain untuk mengatur bagaimana pesan diangkut antara klien dan server. Dan di bawahnya TCP, Transmission Control Protocol. Protokol ini mengatur percakapan individu. Transmission Control Protocol bertanggung jawab untuk menjamin pengiriman informasi yang andal dan mengelola kontrol aliran antara perangkat akhir. Dan di bawahnya itu IP. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari pengirim ke penerima. Internet protokol digunakan oleh router untuk meneruskan pesan di beberapa jaringan dan selanjutnya Ethernet. Protokol ini bertanggung jawab untuk mengirim pesan dari satu NIC ke NIC lain pada jaringan area lokal LAN Ethernet yang sama. Selanjutnya model TCP atau IP. Model berlapis membantu kita memvisualisasikan bagaimana berbagai protokol bekerja sama, mengaktifkan komunikasi jaringan. Model berlapis menggambarkan operasi protokol yang terjadi di dalam lapisan, serta interaksi dengan lapisan di atas dan di bawahnya. Model berlapis memiliki banyak manfaat. Membantu dalam desain protokol karena protokol yang beroperasi pada lapisan tertentu telah informasi yang mereka tindaklanjuti dan antarmuka yang ditentukan ke lapisan di atas dan di bawahnya. Menumbuhkan persaingan karena produk dari vendor yang berbeda dapat bekerja sama. Memungkinkan perubahan teknologi terjadi pada satu tingkat tanpa mempengaruhi tingkat lainnya. Menyediakan bahasa umum untuk menggambarkan fungsi dan kemauan jaringan. Model berlapis pertama untuk komunikasi internet network diciptakan pada awal 1970-an dan disebut model internet. Ini mendefinisikan 4 kategori fungsi yang harus terjadi agar komunikasi berhasil. Rangkaian protokol TCP atau IP yang digunakan untuk komunikasi internet mengikuti struktur model ini, seperti ditunjukkan pada gambar di bawah.
Oleh karena itu, model internet sering disebut sebagai model TCP atau IP. Lapisan model TCP atau IP. Aplikasi keterangannya mewakili data kepada pengguna ditambah encoding dan kontrol dialog. Yang kedua, lapisan model TCP atau IP pengangkut keterangannya mendukung komunikasi antara berbagai perangkat di berbagai jaringan. Yang ketiga, lapisan model TCP atau IP internet keterangannya menentukan jalur terbaik melalui jaringan. Yang keempat, lapisan model TCP atau IP akses jaringan keterangannya mengontrol perangkat keras dan media yang membentuk jaringan. Model referensi OSI. Ada dua tipe dasar model yang kami gunakan untuk menggambarkan fungsi yang harus terjadi agar komunikasi jaringan berhasil. Model protokol dan model referensi. Model protokol. Model ini sangat cocok dengan suite protokol tertentu. Sebuah suite protokol mencakup seperangkat protokol terkait yang model TCP atau IP adalah model protokol karena menggambarkan fungsi yang terjadi pada setiap protokol dan situ TCP atau IP. Model referensi. Jenis model ini menjelaskan fungsi yang harus disesuaikan pada lapisan tertentu, tetapi tidak menentukan dengan tepat bagaimana suatu fungsi harus diselesaikan. Model referensi tidak dimaksudkan untuk memberikan tingkat detail yang cukup untuk menentukan secara tepat bagaimana setiap protokol harus bekerja pada setiap lapisan. Tujuan utama dari model referensi adalah untuk membantu pemahaman yang lebih jelas tentang fungsi dan proses yang diperlukan untuk komunikasi jaringan. Model referensi interwar yang paling dikenal dibuat oleh proyek Open System Interconnection di International Organization for Standardization. Ini digunakan untuk desain jaringan data, spesifikasi operasi, dan pemecahan masalah. Model ini bisa disebut dengan model OSI. Adapun penjelasannya di bawah. Lapisan model OSI. 7. Aplikasi keterangannya lapisan aplikasi berisi protokol yang digunakan untuk komunikasi proses ke proses. Lapisan model OSI 6. Presentasi keterangan. Lapisan presentasi menyediakan pesan umum dari data yang ditransfer antara layanan lapisan aplikasi. 6. Sesi. Lapisan sesi
menyediakan layanan ke lapisan presentasi untuk mengatur dialognya dan untuk mengelola pertukaran data. Lapisan model OSI 4 transportasi. Lapisan transport mendefinisikan layanan untuk mengimplementasikan, mentransfer, dan memasang kembali data untuk komunikasi individual antara perangkat akhir. 6. Jaringan. Lapisan jaringan menyediakan layanan untuk terbuka potongan data individu melalui jaringan antara perangkat akhir yang didefinisikan. 2. Tautan data. Protokol lapisan tautan data menjelaskan metode untuk bertukar bingkai data antar perangkat melalui media umum. 1. Fisik. Keterangannya, protokol lapisan fisik menjelaskan cara, mekanis, listrik, fungsional, dan prosedur untuk mengaktifkan, memelihara, dan menonaktifkan koneksi fisik untuk transmisi dan dari perangkat jaringan. Lapisan atas dan bawah dari model OSI. Memindahkan data melalui jaringan dapat divisualisasikan menggunakan tujuan lapisan model OSI seperti yang ditujukan pada gambar. Model OSI memecahkan komunikasi jaringan menjadi beberapa proses. Setiap proses adalah bagian kecil dari tugas yang lebih besar. Misalnya, di pabrik pembuatan kendaraan, seluruh kendaraan tidak dirakit oleh satu orang. Sebaliknya, kendaraan bergerak dari stasiun ke stasiun di mana tim khusus menambahkan komponen tertentu. Tugas kompleks merakit kendaraan menjadi lebih mudah dengan memecahkan menjadi tugas-tugas yang dapat dikelola oleh logis. Proses ini juga membuat pemecahan masalah menjadi lebih mudah ketika masalah terjadi dalam proses manufaktur. Adalah mungkin untuk mengisolasi masalah ke tugas tertentu di mana cacat itu ditemukan dan kemudian memperbaikinya. Dengan cara yang sama, model OSI membantu kami memecahkan masalah dengan berfokus pada lapisan tertentu untuk mendefinisikan dan menyelesaikan masalah jaringan. Tim jaringan sering merujuk ke fungsi berbeda yang terjadi di jaringan dengan jumlah lapisan model OSI yang menentukan fungsionalitas itu. Misalnya proses pengkodean bit data untuk transmisi di seluruh media terjadi pada layar 1, lapisan misi pemformatan pada sehingga dapat ditafsirkan oleh koneksi jaringan di laptop atau ponsel Anda dijelaskan di layar 2 lapisan data link. Adapun kelompok, nomor lapisan, nama lapisan, komponen jaringan umum terkait dengan lapisan ini. 7. Nama lapisan aplikasi. Komponennya ada 2, yaitu aplikasi sadar jaringan, SURL, dan lapisan atas nomor lapisan 6, nama lapisan presentasi,
komponen jaringan umum, file transfer, resolusi nama. Ada 5 skor. Adapun 4 nama lapisan pengangkut komponen jaringan. Ada 2 mekanisme streaming video dan suara, daftar pemteran perewal. 3 nama lapisan jaringan, komponen jaringan umum, pengalaman IP, dan kelompok lapisan BERT. Nomor lapisan 2, nama lapisan hubungan data. Komponen jaringannya ada 3, kartu dan drive antarmuka jaringan, 2 menguntil jaringan, 3 konektivitas WAN. Nomor lapisan 1, nama lapisan fisik, komponen jaringan umum, media fisik, pasangan terpilih, tembaga, kabel serat optik, pemancar, hubungan dan reversi. Perbandingan model OSI dan model TCP atau IP. Model TCP atau IP adalah metode untuk memvisualisasikan interaksi berbagai protokol yang membentuk rangkaian protokol TCP atau IP. Ini tidak menjelaskan fungsi umum yang diperlukan untuk semua komunikasi jaringan. Ini menjelaskan fungsi jaringan khusus untuk protokol-protokol yang digunakan dalam rangkaian protokol TCP atau IP. Misalnya, pada lapisan akses jaringan, rangkaian protokol TCP atau IP tidak menentukan protokol mana yang akan digunakan saat mentransmisikan melalui media fisik atau metode pengkodean sinyal untuk transmisi. OSI layer 1 dan 2 membalas prosedur yang diperlukan untuk mengakses media dan sarana fisik untuk mengirim data melalui jaringan. Protokol yang membentuk paket protokol TCP atau IP dapat dijelaskan dalam model referensi OSI. Fungsi-fungsi yang terjadi pada lapisan internet pada model TCP atau IP terdapat pada lapisan jaringan model OSI, seperti terlihat pada gambar. Fungsionalitas lapisan transport adalah sama antara kedua model. Namun lapisan akses jaringan dan lapisan aplikasi model TCP atau IP dibagi lebih lanjut dalam model OSI untuk menggambarkan fungsi-fungsi diskrit yang harus terjadi pada lapisan-lapisan ini. Adapun gambar kesamaan kunci pada lapisan transport dan jaringan, namun kedua model tersebut berbeda dalam hubungan dengan lapisan di atas dan di bawahnya. OSI layer 3, lapisan jaringan memetakan langsung ke lapisan internet TCP/IP atau IP. Lapisan ini digunakan untuk menggambarkan protokol yang menangani dan merutekan pesan melalui internet network. OSI layer 4, lapisan transport memetakan langsung ke lapisan transport TCP/IP atau IP. Lapisan ini menjelaskan layanan dan fungsi umum yang menyediakan pengiriman data yang teratur dan andal antara host, sumber, dan tujuan. Lapisan aplikasi TCP atau IP mencakup beberapa protokol yang menyediakan fungsionalitas khusus untuk berbagai aplikasi pengguna akhir. Model OSI layer 6,
5, dan 7 digunakan sebagai referensi bagi pengembang dan penyendor perangkat lunak aplikasi untuk menghasilkan aplikasi yang beroperasi pada jaringan. Baik model TCP atau IP dan OSI umumnya digunakan ketika mengacu pada protokol di berbagai lapisan karena model OSI memisahkan lapisan data link dari lapisan fisik. Biasanya digunakan ketika mengacu pada lapisan di bawah ini.